Untuk pemuda di Jawa Timur, Gen Z di Jawa Timur, saya berharap Gen Z ini berhasil menjadi manusia yang hebat. Jadi Gen Z ini harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan kreatif. Kalau misalnya punya kegiatan ngonten, yang ngontennya harus yang edukasi. Kalau misalnya kuliah ke kampus yang harus niat, jangan bolos kampus, ya kan? Juga kalau punya kreasi-kreasi seperti melukis, seperti menari, ya itu yang positif-positif. Jangan dibuat kumpul untuk membuat kreasi, melukis, menari, tapi endingnya nggak jadi melukis, nggak jadi menari, tapi cuma hura-hura saja yang tidak berguna. Hai Empower, balik lagi sama Niko di podcast Suara Rakyat. Dan balik lagi ya, kalau misalnya Empower mau orang-orang tahu ini ada podcast Suara Rakyat, langsung jadi share. Kalau mau di like juga boleh, di komen juga boleh ya. Dan kali ini Empower udah tahu belum? Sejatinya ternyata, itu lebih tepatnya ya, Jawa Timur itu dikenal sebagai provinsi yang jumlah anak mudanya terbesar di Indonesia. Tapi nggak semua dari mereka itu punya ruang kreasi yang layak untuk menyalurkan bakat, minat, dan juga potensi. Nah, dari segi seni ataupun olahraga, digital, sampai ke wirausaha kreatif pun, anak-anak muda ini masih butuh tempat yang berkembang, yang inklusif, dan juga terjangkau. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana dari pemerintah daerah harus hadir dan bagaimana juga kebijakan bisa lebih dekat dengan kebutuhan generasi muda. Kali ini, Niko ketemu lagi sama ibu kita tercinta nih yang Power, Ibu Hajah Siti Salama SPD MAP sebagai anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi E Partai Nasdem. Selamat datang kembali Ibu. Terima kasih. Ketemu lagi ya Bu ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Dan kali ini yang Power kita masih ngomongin tentang kita bakal menggali tentang realita di lapangan, tantangan kebijakan, dan juga harapan baru untuk ruang kreasi anak muda di Jawa Timur. Nah, selama reses nih Ibu, ya selama Ibu turun lapangan, apa aspirasi paling sering disampaikan anak muda tentang tempat berkegiatan berkreasi, Bu? Terima kasih Kakak Niko yang cantik. Jadi gini, Gen Z ini orangnya sangat energik sekali, sangat responsif sekali apabila kita mengundang ke reses kita gitu ya. Mereka banyak bertanya, mereka itu banyak memberikan masukan dan punya keinginan yang disampaikan kepada kami sebagai aspirasi mereka. Jadi mereka ini adalah generasi muda yang yang menginginkan suatu kegiatan yang disesuaikan dengan passion mereka masing-masing, ya kan. Kalau di kampus dia kan berkumpulnya di BEM gitu ya, di BEM gitu. Ketika dia sudah keluar kampus, dia membentuk sendiri seperti untuk Gensi. Kalau kita kan dari Partai Nasdem ya, kita bentukannya itu Gensi Nasdem. Oke. Nah, ketika saya undang untuk mengikuti reses, mereka memberikan aspirasinya kepada kita itu ingin punya kegiatan. Jadi kegiatannya itu yang sekiranya nanti berkelanjutan, berkelanjutan dan bisa menghasilkan. Paling enggak kita itu bisa melatih diri kita, katanya itu, yaitu untuk menjadi pengusaha, ya pengusaha kecil-kecil dulu Bu, dalam bentuk UMKM gitu ya. Boleh saya gitu. Kebetulan saya kan punya tanah gitu ya, punya tanah. Maukah adik-adik Gen Z, kakak-kakak Gen Z
untuk kita mulai dengan berkebun dulu. Oh. Jadi kita berkebun tidak hanya berkebun, tetapi di situ ada ada berternak, ada kita bentuk nanti ada kolam, ya kan gitu. Nanti jenis-jenis tanaman apa yang harus kita ini, misalnya ada sayur gitu. Kalau itu nanti tercapai, ini kan visi misinya gitu ya. Saya omong-omong dulu gitu ya kan. Kita undang dulu gitu ya ke kantor Nasdem gitu ya. Kita ajak omong-omong gimana Ibu punya ide seperti ini, apa kamu mau? Iya Bu, kebetulan kami ini dari berbagai jurusan, berbagai prodi gitu ya. Ada yang kami dari perikanan, ada kami yang dari pertanian, ada 10 orang, ada dari peternakan 20 orang gitu Bu. Nanti coba kita undang pas ada sarasian Ibu di hotel untuk menyatukan visi dan misi kemauan kalian untuk memulai usaha berkebun ini gitu tuh. Nanti kedepannya kalian sepertinya pingin seperti apa gitu ya. Karena kita ini temanya adalah ketahanan pangan Bu, jadi harus ada yang mewakili daripada nasi atau padi atau beras gitu ya. Ya kita tanam umbi-umbian gitu. Jadi kalau kita misalnya kepingin punya resto atau warung kecil-kecilan di depan kebun kita nanti Bu, kita nanti dia yang memberikan ide nanti kita ambilnya sayurnya dari kebun kita. Terus jadi ayamnya dari kebun kita, dari punya kita. Terus kita juga punya kolamnya nanti apa Bu enaknya? Yang lagi tren apa sekarang ikannya? Ikan gabus aja Bu, jangan ikan lele gitu. Jadi banyak masukan-masukan gitu ya. Dan sekarang dia sudah punya proposal, sudah presentasi sama saya. Kita lagi proses untuk membuat kebun. Oh, berarti sebenarnya Gen Z ini sudah visioner ya, bukan hanya menyalurkan hobi ya kan atau pendidikan yang sudah mereka enyam, tapi juga visioner tentang lumayan nih untuk pemasukan daripada cuma hahi aja gitu ya kan. Jadi kita juga memberikan masukan. Tolong nanti gini, nanti kita kalau jangan sampai kita ribut itu di belakang ya. Nah, nanti menyesal dia, terus nggak semangat lagi gitu ya. Jadi kita harus ribut di depan nggak masalah gitu ya. Jangka panjang. Iya, gitu ya. Jadi mereka itu kan bekerja, jadi kan mereka kan harus dapat upah, ya kan harus dapat hal-hal yang membuat dia semangat gitu ya, menghasilkan. Jadi nanti hasilnya kita baru jadi 2 gitu. Ternyata seperti itu. Jadi saya kasih itu biar mereka semangat gitu. Ya masih proses ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya, sangat cuan ya Bu. Ya kan gitu. Benar. Kalau mereka hanya bekerja tapi tidak mendapatkan sesuatu yang buat mereka semangat, mereka jadi malas. Ya itu harus kita pikirkan juga gitu loh. Malah bagus ini Gen Z ini membuka lapangan kerja baru juga pada akhirnya. Ya mereka kan juga berkeluh kesah. Jadi dengan maraknya ada PHK di mana-mana, kami pastinya nanti akan kesulitan untuk mencari pekerjaan, apalagi kami lulusan dari perguruan tinggi di daerah, gitu loh. Tolonglah saya dibantu, gitu. Akhirnya ya, cobalah kita dibantu, mantap, saling membantu ya. Nah, siap mereka. Untuk sektor kreatif yang paling berkembang di Pasuruan dan juga Probolinggo sebagai dapilnya Ibu tuh, apa aja Bu? Sektor kreatif sektor kreatif ya untuk anak muda. Kreativitas Gen Z apa untuk semua masyarakat ini? Sektor kreatif yang paling berkembang di dapilnya Ibu. Ibu dapilnya di Pasuruan, Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Probolinggo. Dapil 3 itu. Dapil 3. Apa aja Bu sektor kreatif yang berkembang di situ? Sektor kreatif yang sangat berkembang di situ ya ada perikanan juga, ya kan, ada peternakan juga, kan di Dewan itu ada di Komisi B ya, ada program-program kan, program ada peternakan, bantuan ternak, bantuan ini, ya tentunya teman-teman yang ada di Komisi B, tolongilah
untuk program-programnya, untuk Gen Z, ya diperhatikan. Mereka tuh produktif, cuma butuh perhatian. Oke. Butuh perhatian, ya kan. Kalau dari kami di Komisi E, ya kan, ya itu tadi pendidikan ya, kesehatan, ya kan. Harus ada Mereka kolaborasi. juga punya sosialisasi di masyarakat ya, kegiatan-kegiatan di masyarakat yang berhubungan dengan Komisi E. Misalnya tentang sosialisasi, ya kan. Mereka mudah-mudahan kayak Mbak Niko, ya kan. Mereka juga kepingin punya kreativitas kayak ngonten-ngonten seperti ini. Bu, apa bisa Bu saya ngonten? Iya, nggak apa-apa. Kamu kan di jurusan informasi, ya kan, perguruan tingginya itu. Jadi kamu bisa ngonten untuk di kebun, gitu. Saya arahkan seperti itu. Jadi lagi marak berkebun sebenarnya. Wow. Di Kabupaten Pasuruan, gitu. Anak-anak Gen Z itu, anak-anak yang masih kuliah, yang sudah kuliah. Jadi kita pergunakan mereka itu untuk berkreatif. Di bidangnya masing-masing sesuai dengan passionnya masing-masing. Memanfaatkan lahan yang ada ya. Iya, jadi kamu bisa ngonten di situ. Iya Bu, tapi saya Bu, nggak punya ini. Ya nanti Ibu doakan dapat rezeki, nanti tak belikan HP untuk ngonten gitu. Baik banget. Mau Bu. Bercanda Ibu, mau. Oke, nanti kita akan balik lagi Empower di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana. Balik lagi di podcast Suara Rakyat, masih temenin sama Niko dan juga ibu paling cantik kita, Ibu Siti Salama. Terima kasih Kakak Niko. Sama-sama Ibu. Cantik sekali dan manis. Pasti ya. Panggil saya Niko Raisa. No? Bercanda ya, bercanda terus. Oke, kita fokus ya Empower. Nah, untuk kali ini Niko pengen tanya, sebenarnya ada nggak sih tantangan terbesar ya untuk membuat pembangunan ruang kreasi yang belum merata di Jawa Timur, Ibu? Ya, tantangannya tentunya banyak sekali ya. Karena kita ini berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita banyak punya kearifan lokal yang sangat berbeda dari daerah yang lain dengan daerah satu, dari desa yang satu dengan desa yang lain. Begitupun masyarakatnya, begitupun lingkungannya, ya kan. Kadang sama makan nasinya, tapi kadang baju kita berbeda. Sama pandangannya, sama Islamnya. Kadang kita mempunyai pandangan yang berbeda. Tapi tidak apa-apa, berbeda itu bagus. Itu menambah kekayaan. Ya, kekayaan budaya, kekayaan materi untuk dikelola. Baik itu materi itu dalam bentuk dalam bentuk keilmuan itu bermacam-macam, ada keilmuan tentang keagamaan, ada keilmuan tentang bisnis dan lain sebagainya. Jadi gini, ruang kreasi ini di daerah tertentu belum tentu bisa diterapkan untuk di daerah yang lain. Seperti kita kan punya daerah yang penuh dengan tradisi ya, seperti di daerah di daerah Bromo. Nah, di daerah Bromo itu kaya dengan tradisi, seperti Kasodoan itu. Oh ya. Pernah kesana nggak Kasodoan? Belum. Jadi itu ada semacam upacara ke masyarakat di situ itu. Ya kan, itu ke Kawah Gunung Bromo, itu upacara di situ ya, upacara Kasodoan. Jadi dia itu membuang kepala kerbau, kepala kerbau itu ke Kawah Gunung Gunung Bromo. Terus masyarakatnya itu masih masyarakat tradisi masih kental sekali tradisinya. Jadi mereka itu masih pakai kerudung gini itu namanya, sarung dibuat kerudung. Ini kerukup kayak kerukup. Tadi ya nggak pakai jaket dia ya, nggak pakai jaket tapi pakai itu, dan itu sangat sangat kental sekali ya, tradisi di situ itu, gitu semacam itu. Nah, seperti pakaian, ya kan, pakaian karena Bromo itu kan dingin ya kan, pakai sarung dibuat kerudung ya.
Terus itu diterapkan di daerah pesisir, di daerah saya, di Bangil. Oke. Ya itu tidak bisa dong, Oh, gitu. oke. Jadi tidak bisa apa itu apa itu kreasi apa tradisi yang di daerah itu yang dipengaruhi oleh lingkungan udaranya yang dingin, ya masyarakatnya yang kental sekali dengan tradisi karena penduduk di situ banyak yang beragama Hindu dan Buddha, ya kan. Sedangkan di daerah pesisir ini lebih dominan Muslim, ya kan. Itu kalau pakai sarung ya dibuat di sini, bukan dipakai jaket atau kerudung pada waktu dia kerudung, pada waktu dia dingin, gitu ya. Seperti itu. Gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Ya. Apa juga diperlukan ini Bu, yang namanya revitalisasi fasilitas yang udah ada biar lebih relevan dengan minatnya anak muda. Gitu ya. Perlu ada revitalisasi itu perlu untuk penyegaran, ya kan, supaya tidak bosan, ya kan, stuck di situ-situ saja. Supaya tambah semangat, menambah semangat untuk anak-anak muda. Soalnya penyakitnya anak muda ini tantangannya yaitu ini, mudah bosan. Iya, mudah bosan, malas gitu-gitu aja kegiatannya gitu loh ya. Ya perlu lah ada pembaharuan, kreasi-kreasi, kreativitas dari anak-anak muda. Misalnya apa itu tarian ya, tarian tradisional apa itu di Bali misalnya, di Bali tari kecak gitu ya, tari kecak Bali itu kan bagus ya. Itu kalau apa itu cuma gitu-gitu aja Bali zaman dulu zaman sekarang tariannya seperti itu ya males lah anak-anak. Tapi kalau dikolaborasi ya kan dikolaborasi dengan musik-musik apa sekarang tari Balinya, setelah itu tampil anak-anak untuk nari apa itu yang musiknya agak modern di zaman sekarang gitu ya. Mungkin lebih berminat mereka gitu loh, lebih tertarik gitu ya. Seperti itu. Mengkolaborasikan tradisional Antara dengan modern. Iya. Oke. Dan itu harus apa itu dikomunikasikan dengan tetua-tetua ya, tetua-tetua yang sudah apa itu mendalami tentang tarian ini supaya khasananya maknanya tidak berubah. Bolehlah dikolaborasikan, tetapi jangan seenak dewe gitu loh. Itu budaya itu dilestarikan supaya tidak bosan, supaya tidak monoton, supaya ada ketertarikan. Tapi tidak boleh meninggalkan khasana daripada makna atau arti daripada budaya tersebut. Biasanya kan kadang kan yang menciptakan ini itu dari apa itu dari kisah ini, dan itu tidak boleh dirubah untuk yang ini, untuk yang itu, untuk yang ini bisa dirubah. Gitu harus ada komunikasi gitu biar nggak ahli sejarah tidak tersinggung. Mereka itu juga hidup di zaman dulu, mereka itu juga bekerja keras. Misalnya tari perang, tari yang menggambarkan pengorbanan, perjuangan. Nah itu kan ada yang boleh dirubah, ada yang tidak boleh dirubah. Ini jangan dirubah. Ini boleh dirubah ya, gitu. Mereka itu baik loh, mengerti tentang anak-anak sekarang gitu. Pasti mereka itu juga ingin melestarikan, jangan sampai ini tidak ada ketertarikan, terus hilang begitu saja. Makanya harus dikomunikasikan antara untuk Gen Z, juga senioritas, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli apa itu tari, ahli-ahli ini. Biar nilai budayanya Iya, tidak hilang. kadang mengandung doa, ya kan gitu. Dulu itu pada zaman dulu ya kan kita itu tidak apa itu tidak seperti ini. Kita itu dulu kehidupannya ya kita menghargai lah, menghargai gitu. Penting ada komunikasinya. Iya, komunikasi yang baik. Ini Ibu Siti Salama sebagai perwakilan Komisi E nih Bu. Sudah adakah perhatian lebih dengan ruang kreasi dalam hal seni dan budaya? Ya, kita sangat memperhatikan sekali, terutama peninggalan-peninggalan yang sangat bersejarah pada zaman Mojopahit dulu ya. Kalau di Jawa Timur itu kerajaan Mojopahit. Banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti patung, lukisan, apa itu keris, keris macam itu disimpan di museum.
dan kita ada anggaran tertentu untuk memperhatikan ini. Juga pemerhati-pemerhati sejarah, mereka beliau-beliau yang bisa memelihara ya barang-barang ini. Nah, itu kita fasilitasi juga gitu ya kan. Tidak gampang untuk memelihara peninggalan ini. Ada suhu ruangnya, ada kain yang dipakai untuk membersihkan, terus pakai kuas, tidak boleh dilap. Iya, nggak boleh sembarangan, soalnya itu sangat bernilai sekali sejarah itu, jangan sampai hilang, gitu loh ya. Nah, ini harus kita di Komisi E di Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan sekali, gitu ya. Jadi kita sangat proaktif tentang peninggalan ini untuk supaya tetap bisa dilihatkan, bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi memang benar-benar diperhatikan banget Benar ya sekali. tentang ruang kreasi, seni dan budaya, benar-benar Iya. di Komisi E Iya. fokus Iya. sama hal itu. Oke. Untuk segmen yang kedua, buat Empower tetap di sini kan kita akan lanjut ke segmen yang ketiga masih bersama Ibu Siti. Terima kasih Kakak Niko. Masih di podcast Suara Rakyat Empower di segmen yang terakhir masih sama Niko dan juga Ibu kita paling cantik Ibu Salama. Terima kasih Kakak Niko. Ibu, apa visi besar Ibu untuk ruang kreasi anak muda dalam beberapa tahun ke depan, Ibu? Ya, anak-anak muda ini saya berharap ya, Gensi ini saya berharap ke depannya ini lebih banyak berkreasi, ya kan, jangan malas-malas, ya kan, kesempatan tidak ada dua kali. Pergunakan masa mudamu sebelum masa tuamu, ya kan, harus banyak berkreasi, jangan malas-malas, harus banyak mempunyai improvisasi untuk kedepannya saya itu seperti apa nanti. Seperti itu. Jangan hanya diam, berfoya-foya yang tidak berguna gitu ya. Kalau bakatnya ingin mempunyai konten, ya buat konten yang bagus. Konten yang bisa membuat yang membuat edukasi, jangan asal-asalan konten, ya kan, hura-hura, tidak berguna, terus belajar yang tekun. Pendidikan itu penting untuk kehidupan dan masa depan. Ya, jangan main-main dengan pendidikan. Selama kamu punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Laksanakan dengan baik-baik dan jangan bermalas-malasan. Karena kesempatan kamu itu tidak ada dua kali. Muda itu tidak selamanya. Kita itu menuju ke tua. Jadi selama kamu masih muda, pergunakan waktumu sebaik-baiknya. Mungkin begitu. Ada tenaga ya Bu ya. Iya. Ada tenaga, masih punya akal pikiran sehat, manfaatkan itu. Betul. Ya. Nah, Ibu, aku harus mundur agak ke belakang Bu ngomongin tentang mundur ke belakang ya. Wanita. Enggak, Ibu nggak usah mundur ke belakang. Di sini aja Bu, maksudnya panjang-panjang Bu. Jadi ngomongin wanita. Betul. Atau cewek-cewek nih Bu. Iya, betul. Iya, wanita. Gimana caranya mendorong lebih banyak perempuan muda agar terlibat dalam ekosistem kreatif? Iya, kita harus mendorong ya untuk perempuan muda ini, ya kan. Ini masa-masa perempuan muda ini adalah perempuan produktif. Ya, kita harus mendorong untuk ke ruang kreatif ya, ruang kreatif. Jadi kita banyak memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada perempuan-perempuan muda ini untuk produktif, untuk mempunyai kegiatan yang berguna untuk mereka. Ya, kita mulai dengan misalnya kita mengajak untuk sehat lahir batin. Sehat lahir batin, sehat lahirnya dengan kreativitas seperti olahraga. Ya kan, itu berkumpul kita badan kita supaya sehat jasmani, juga sehat rohani dengan kita mengadakan majelis taklim, mendorong mereka untuk berkumpul di situ mengaji bersama, ya kan. Kita itu kan
sama Allah itu kan cuma dikasih keleluasaan untuk berusaha. Dan berusaha itu ada dua. Berusaha itu hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi berusaha kita itu sama Allah, yaitu dengan kegiatan seperti agama, ya kegiatan agama, kegiatannya sifatnya agamis, ya untuk ibu-ibu. Terus hablum minan nasnya, kita harus sehat lahirnya. Ya badan kita harus sehat dengan mendorong untuk kegiatan seperti senam bersama, ya jasmani dan rohani. Kan itu keseimbangan. Tidak, kalau kita hanya sehat jasmaninya tapi tidak sehat rohani, gila. Banyak orang stres ya, badannya gemuk, ya kan, badannya sehat, tapi jiwanya tidak sehat, mentally-nya tidak sehat. Iya, ada yang apa itu mentalnya sehat, ya kan, tapi sakit-sakitan. Ya, itu kan keseimbangan. Kita mendorong untuk perempuan-perempuan muda, ya kan, untuk berkegiatan yang kreatif. Dan kita, ya, kreatif positif, ya, yaitu sehat lahir batin. Seperti itu. Nah, gimana Ibu melihat peran orang tua dan masyarakat dalam menopang kreativitas anak muda, Bu? Ya, tentunya kita sangat mendorong sekali ya, mensupport sekali untuk kreativitas anak muda ini. Harus didorong, kita sebagai apa itu orang tua ya kan, harus mendorong kreativitas yang dilakukan oleh anak-anak kita. Ya misalnya dia mempunyai kreativitas, Ma, aku pintar melukis gitu ya. Aku boleh nggak ke sanggar lukis untuk apa itu supaya aku pintar melukis, boleh. Apa itu tak antar ayo ke guru melukis supaya melukis kamu tambah pintar. Iya, aku pingin kalau ada pameran lukis aku pingin ikut mama. Nah gitu, kita dukung anak ini, kita sekolahkan untuk ada guru lukisnya, iya, sanggar lukisnya. Begitupun dengan kreatif yang lain ya. Kita harus membantu mensupport anak-anak kita ini supaya lebih maju dalam berkreativitas. Ya seperti bukan hanya di bidang seni ya. Untuk di bidang-bidang yang lain, kalau misalnya dia mempunyai mempunyai keahlian menjahit gitu ya, menjahit, Mama aku pingin beli mesin jahit, ya kita belikan. Mama aku pingin kursus jahit supaya aku nanti bisa pecah model, bisa buat baju-baju, siapa tahu Mama nanti bajuku bagus bisa dijual, nanti aku bisa ngadakan pameran di hotel, bisa fashion show gitu. Iya boleh nak gitu. Dari mesin jahit, ada cerita itu. Dari mesin jahit, ya kan anaknya tukang jahit, karena dia sering membantu bapaknya menjahit, masang-masang payet, masang-masang apa gitu ya. Ceritanya yang buat itu loh, kebaya yang terkenal itu loh. Itu kan ceritanya seperti itu. Bapaknya tukang jahit, ya sering membantu, sering ketusuk kalau masang payet, sering berdarah-darah gitu ya. Akhirnya dia sekarang dari desainer, ya, desainer terkenal menggantikan bapaknya, gitu ya. Bajunya sekarang mahal, yang beli bintang film semua, gitu ya. Ya tentunya kita berperan aktif ya. Kita sangat menopang sekali untuk kegiatan kreativitas anak kita, supaya anak kita itu menjadi anak yang berhasil dalam dalam berkreativitas ini. Ya, kita orang tua harus mendukung seperti itu. Terakhir nih Bu ya, apa harapan Ibu bagi masa depan kreativitas dan kemandirian anak muda di Jawa Timur? Untuk pemuda di Jawa Timur, Gen Z di Jawa Timur, saya berharap Gen Z ini berhasil menjadi manusia yang hebat. Jadi Gen Z ini harus bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan kreatif. Kalau misalnya punya kegiatan ngonten, yang ngontennya harus yang edukasi. Kalau misalnya kuliah ke kampus, yang harus niat, jangan bolos kampus, ya kan? Juga kalau punya kreasi-kreasi seperti melukis, seperti menari, ya itu yang positif-positif. Jangan dibuat
kumpul untuk membuat kreasi, melukis, menari, tapi endingnya nggak jadi melukis, nggak jadi menari, tapi cuma hura-hura saja yang tidak berguna, ya kan? Stop narkoba, karena itu merusak masa depan Anda, masa depan Gen Z, ya kan? Dan juga harus sehat lahir batin, karena kamu masih muda, kamu masih mempunyai badan yang kuat dan sehat, juga mempunyai pemikiran yang sangat cerdas. Gunakan itu sebaik-baiknya, tetap semangat dalam hidup ini karena banyak tantangan ke depannya, tetap bersabar, tetap menerima apa yang ditakdirkan, tapi dalam bentuk berusaha, yaitu berusaha hablum minallah hablum minannas. Itu akan menjadi pegangan untuk kamu, masa depan kamu biar berhasil. Berasa ini ya, sama mama sendiri ya. Mantap sekali. Iya. Ibu Siti Mama, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama Kakak Niko. Kita ketemu lagi. Iya, sama-sama. Saya juga berterima kasih bisa diundang hadir di sini di podcast Radio. Podcast Suara Rakyat. Ya, podcast Suara Rakyat. Mudah-mudahan silaturahmi ini tidak hanya di sini, tapi berkelanjutan untuk podcast-podcast yang lain. Amin. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bu ya. Sama-sama Kakak Niko. Semoga kegiatan Ibu dilancarkan dan dimudahkan. Amin Allahumma amin. Oke Empower, terima kasih udah nemenin kita di podcast Suara Rakyat, podcast Empower. Sekali lagi, boleh komen, boleh like. Kalau like harus ya, tolong ya. Di like, komen, dan di share ke teman-teman kamu biar kamu tahu, biar makin cerdas seperti hari ini ya. So, ketemu Ibu Pami dan Ibu Siti Salamah juga akan balik karena kegiatannya padat sekali. And see you, bye-bye.